untuk para ojol-ojol sekarang ini mungkin kita wajib waspada ya. Kita nggak tahu ke depannya apa yang akan terjadi ya. Apakah nanti para perusahaan-perusahaan aplikator besar ini bisa berdampak seperti perusahaan-perusahaan di dunia industri, yang mana seringnya demo-demo buruh, demo-demo karyawan pabrik, PT, ataupun karyawan industri mengakibatkan beberapa perusahaan-perusahaan besar akhirnya angkat kaki dari Indonesia dan pamit dari Indonesia. Ya, imbasnya yaitu banyaknya para pekerja-pekerja dunia bekerja sekarang jadi nganggur. Sekarang nganggur ngapain? Ngelamar jadi ojol. Nah, banyak para mantan-mantan karyawan ataupun yang kena PHK ataupun perusahaannya bangkrut larinya ke atau hengkang ke luar negeri larinya ke ojol. Dan begitupun ojol kedepannya bukan tidak mungkin ojol-ojol ini aplikatornya akan juga pamit dari Indonesia. Kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun Anda berada. Kali ini kita coba lagi bahas tentang masalah ojol mungkin harus waspada ataupun mungkin harus ancang-ancang dari sekarang untuk kedepannya mau ngapain. Bila tidak lagi kita di ojol dan tidak lagi kita gunakan ojol ini sebagai cambuk kita ataupun sebagai tongkat kita atau sebagai tumpuan hidup kita lagi. Ya, ini kita ambil sisi yang kurang baiknya ya, atau sisi buruknya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Bila nantinya seperti perusahaan-perusahaan industri, banyak perusahaan-perusahaan PT-PT di dunia industri yang akhirnya hengkang, pamit atau cabut dari Indonesia. Dan apabila Gojek dan juga Grab emang kita tahu itu bukan perusahaan Indonesia tapi perusahaan dari Malaysia yang berkantor di Singapura ya, ataupun perusahaan Singapura jadinya. Begitu dengan Gojek yang mana awalnya adalah PT Karya Anak Bangsa, yaitu Gojek itu ada punya Indonesia, tapi setelah CEO dan ownernya pamit ya, mengundurkan diri menjadi menteri, dan sekarang banyaknya saham Gojek itu telah dimiliki asing lebih dari 70%, dan bahkan dengar-dengar itu pemilik dari saham Gojek dan Grab ini itu adalah bank yang sama, yaitu SoftBank. SoftBank adalah punya dari Alibaba. Alibaba adalah orang dari China, pengusaha ataupun miliarder asal China, Tiongkok. Ya mana ya kita lihat kan, dua hijau dengan satu bank yang sama. Ya, kita lihat berita seperti ini. Nah, ini imbasnya ya, dan mungkin ada para ojol-ojol yang udah mulai waspada seperti ini. Dari sahabat bolang Jabodetabek, gimana nih kawan-kawan? Buka HP dapat berita begini, apa ini yang membuat orderan anyep? Gojek Grab CS berisiko hengkang imbas ketidakpastian iklim usaha. Ketidakpastian regulasi transportasi online di Indonesia berisiko menyebabkan perusahaan aplikasi transportasi online Gojek dan Grab hengkang. Berikut alasannya. Ketidakpastian regulasi dalam sektor transportasi online dinilai dapat mengancam keberlangsungan operasional platform ride hailing seperti Gojek, Grab, dan lainnya di Indonesia. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Aliselios Nailul Huda menyoroti kondisi ini setelah dalam beberapa bulan terakhir terjadi beberapa aksi demonstrasi dari kelompok yang sama-sama berada dalam industri transportasi online. Itu membawa tuntutan yang saling bertolak belakang. Dalam kurun 1 bulan terakhir saja terjadi 2 aksi demonstrasi dengan tuntutan yang saling bertentangan, yakni tanggal 17 dan 21 Juli. Ini menunjukkan bahwa pihak dalam ekosistem transportasi online belum menemukan titik temu, alias ya nilai sendiri ya. Dia memberikan contoh paling mencolok adalah perbedaan tuntutan mengenai biaya tidak langsung atau komisi platform, di mana satu kelompok meminta diturunkan menjadi 10%. Sedangkan kelompok lainnya justru tetap di angka 20%. Sebelumnya juga terjadi pada tanggal 17 Februari, 27 Februari, dan 20 Mei. Berarti tahun ini ojol-ojol sudah 5 kali mengenakan demo. Menurut Huda, akar persoalan terletak pada lemahnya kajian publik yang dilakukan oleh kementerian terkait, khususnya Kementerian Perhubungan sebelum menetapkan kebijakan. Padahal regulasi yang tidak berdasarkan kajian komprehensif dapat memicu ketidakpastian dalam industri digital.
Hal ini berkait dengan minimnya kajian publik yang dilakukan oleh kementerian terkait dengan kebijakan yang diambil. Kajian mana yang menyebutkan biaya tidak langsung hanya 20% atau 15 atau 10% dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, katanya. Lebih lanjut, Huda menegaskan ketidakpastian regulasi dan keterangan antara pihak aplikator dengan mitra pengemudi bisa berdampak serius pada iklim usaha. Akibatnya, lanjut dia, perusahaan tidak bisa melanjutkan di bisnis ride hailing jika iklim usaha tidak mendukung. Maka seharusnya ada penyesuaian dari regulasi dan model bisnis memang semakin berkembang dan juga mencakup kepentingan dari semua pihak, ojol, konsumen, dan juga platform, ujarnya. Sementara itu, pengemudi ojol yang bergabung dalam Garda Indonesia, yaitu dari si Igun, menggelar aksi 217 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi ini disebut sebagai puncak kekecewaan atas tidak adanya proses konkret dari pemerintah selama 2 bulan terakhir. Igun, Ketua Garda, Wijaksono menyatakan bahwa pemerintah tersebut terkesan lebih berpihak pada kepentingan bisnis aplikator ketimbang nasib ojol. Patut dipertanyakan, pemerintah saat ini berpihak pada rakyat atau kepada pebisnis aplikator? Karena 5 tuntutan dasar dari para pengemudi diabaikan berlarut-larut, kata Igun. Berikut 5 tuntutan ojol di aksi 217. Negara hadirkan undang-undang transportasi online atau Perpu. 2. Skema pembagian 90 untuk ojol dan 10% untuk aplikator dan dikatakan harga mati. 3. Pemerintah menetapkan peraturan tarif antar barang dan makanan. 4. Audit investigasi terhadap aplikator. 5. Hapus fitur aceng, slot hub, multi order, member, pengkotak-kotakan, dan kembalikan semua ojol menjadi reguler. Igun juga mengklaim aksi ini melibatkan sekitar 50.000 ojol dari berbagai platform, termasuk roda 2, roda 4, dan kurir. Bahkan elemen masyarakat lain seperti mahasiswa, buruh, dan pelaku UMKM juga disebut ikut bergabung karena terdampak tidak jelasnya regulasi transportasi online. Dia pun mengkritik kinerja Menteri Perhubungan yang dianggap lamban dalam merespon isu ini, sehingga masyarakat menilai bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak konkret dalam menyelesaikan permasalahan transportasi online yang seharusnya bisa diselesaikan oleh Menteri Perhubungan sejak Mei 2025 lalu, ujarnya. Garda Indonesia menegaskan aksi 217 bukan aksi terakhir. Jika pemerintah tetap tidak merespon, maka akan terus menggelar aksi lanjutan hingga akhir 2025. Selama Menteri Perhubungan dan Presiden tidak menanggapi tuntutan kami, maka aksi 217 bukan aksi akhir. Agustus hingga Desember, kami akan turun ke jalan bersama aliansi pengemudi ojol-ojol se-Nusantara, kata Igun. Ya, terjadi 2 perbedaan antara demo 17 dan demo 21 di bulan Juli. Yang 17 menyatakan tetap aja 20%. Karena ini akan bisa merusak ekosistem. Di tanggal 21, Garda si Igun itu minta 10%. Dan orang banyak mempertanyakan, Igun ini siapa? Ya, apakah dia ingin diklaim sebagai presiden ojol atau bagaimana? Satu. Yang kedua, apakah yang namanya Igun ini masih ojol? Apakah masih punya akun ojol? Kan pernah ditanya sama orang, mana akunnya, ke alasannya akunnya tinggal di rumah. Nggak mungkin, coba aja di download di tempat itu, apakah masih bisa, ya kan? Kalau emang punya akun ojol, ngetem di mana, narik di mana, itu mungkin orang masih paham. Ya, oh dia masih ojol. Tapi kalau nggak ngojol lagi, ngapain mau ngurusin ojol? Sedangkan konten-konten kreator ojol aja itu udah melepas semua permasalahan berbau-bau ojol. Ngapain gitu? Tapi ini orang yang udah di PM lama, katanya sih udah di PM 10 tahun yang lalu mungkin. Nah, tapi tetap mengurusi dan menjadi ketua Garda. Nah, kita bingung kan Garda ini. Yang pertama, yang kedua, yang katanya puluhan ribu orang yang datang, kita lihat tanggal 21 kemarin ada berapa orang yang datang. Dan juga apa kata netizen dengan hal ini ya. Pertama netizen ojol ya. Ya, kita lihat nih dari Kolil Arban. Orang Indonesia itu paling mager. Aplikator berbondong-bondong masuk Indonesia, kalau Grab, Gojek, Henka bayarin aja. Kita malah bisa memaksimalkan WA untuk buka jasa pengantaran mandiri. Cocok. Ini terjadi di kota-kota lainnya ya. Yaitu para ojek-ojek pangkalan itu menempelkan harga per kilometer Rp2.000. Jadi dia nggak mau lagi mengerjain para penumpang sekarang zaman digital seperti ini. Jadi orang silakan pakai Google Map arah tujuan kemana dan berapa jaraknya.
lalu dikalikan Rp2.000 per kilometer. Atau di kota-kota besar mungkin ada yang minta 2.500 per kilometer. Jadi 4 kilo atau 5 kilo mereka hanya bayar ojol Rp10.000. Itu udah terjadi di mana-mana. Karena awalnya ojol ini berdiri pun dikarenakan Nadiem susah nyari ojek buat kerja. Lalu menciptakan namanya aplikasi ini. Dan dulu belum ada Google Map. Ya, mungkin ditakar-takar aja mungkin kurang jaraknya. Setelah aja Google Map memudahkan jarak, memudahkan tarif. Nah, itu. Dari Dian, pemerintah ambil alih aja. Dari Barmas, mana? Nggak mungkin bang, justru Konoha itu pasar potensial buat ojol. Dengan jumlah penduduk yang banyak dan lalu lintasnya yang super macet. Walaupun sepertinya sih aplikasi cuma modifikasi dari Uber Car dulunya. Cuma yang ada ojek motor dulunya cuma ada di Indonesia doang. Makanya dinamain aplikasi karya anak bangsa. Kalau masalah anyep itu mah bagian dari strategi aplikator bang, biar banyak yang daftar. Selain dari Dennis bro, biarin aja Hengkang sono yang nggak mau ikut aturan pemerintah, ntar juga banyak yang nongol aplikasi lain yang mau ikut aturan pemerintah. Mantap. Sudah ngambil untung memeras tenaga dan keringat ojol, pergi begitu aja. Harus diadili ke Mahkamah Internasional mengenai HAM dan hak asasi manusia. Di negara lain nggak laku, yang Hengkang investor aja yang rugi. Telkomsel 4 triliun ambles digoto. Oh ya begitulah kata-kata netizen ya. Ya kita nggak tahu ya ke depannya bagaimana ya. Apabila nanti benar-benar pamit, nah bagaimana nasib para ojol-ojol nih. Tapi jangan usah khawatir, katanya sih malikator nasional juga ada ya, seperti tetanggaku warna biru. Apalagi tuh Josal ya, yaitu sebuah perusahaan kargo, Indah Kargo, membuat namanya ojol juga, namanya Josal. Ada tetanggaku ada Josal. Di Surabaya namanya Aci. Bukan tidak mungkin Aci tidak hanya untuk Jawa Timur, tapi juga bisa untuk seluruh Indonesia. Ya, mungkin 3 ojol yang namanya benar-benar berbahasa Indonesia ya, dan juga asli Indonesia, tetanggaku, Josal dan Aci, mungkin juga bisa mengembangkan sayapnya. Ya, dan mungkin ini alternatif apabila ojol hijau besar ini pamit undur diri dari Indonesia. Misalkan ya, karena kita akan ambil sisi buruknya dulu nih. Karena setelah kejadian Gojek dan Goto digeledah oleh Kejagung, nah kita nggak tahu ya apakah ini dana Gojek ini ada hubungannya dengan Bapak Menteri yang dulunya itu CEO atau owner dari Gojek, kita juga nggak tahu. Dan kita lihat aja kasus perkembangannya ke depannya bagaimana. Dan mungkin apabila ini mengakibatkan Gojek itu turun, bangkrut, pilot atau merugi atau lain sebagainya lah, lalu dijual, dibeli sama Grab, dan mungkin merger. Nah, kata-kata merger mungkin muncul lagi gitu, dan kita nggak tahu yang terjadi ya. Mungkin di bulan September nanti atau mungkin di Januari 2026. Apakah kita masih melihat Gojek? Kalau masih melihat, alhamdulillah. Tapi kalau Gojek nyatakan pilot, bangkrut atau merugi, lalu dibeli oleh yang namanya Grab ya, karena beritanya sudah simpang siur dan sudah banyak berlalu lalang di portal-portal media. 2026 apabila Gojek dibeli Grab, bagaimana nasib para ojol-ojol di lapangan? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.